kami bacakan dulu terkait tata tertib peserta pelatihan dakwah digital. Yang pertama, peserta wajib hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, keterlambatan dalam mengikuti tiap sesi akan dikenai sanksi menyanyi atau membaca puisi. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti keseluruhan kegiatan pelatihan, baik itu ceramah, diskusi, game, dan kegiatan follow up. Jika nantinya memang ada tugas, mohon tetap kita ikuti dengan baik. Yang keempat, ketidakhadiran peserta pada saat pelatihan akan mempengaruhi hasil evaluasi harian. Kelima, peserta wajib mematikan alat komunikasi selama pelatihan berlangsung. Jadi ya diminimalisir lah ya ibu, kalau memang nggak urgent banget tidak perlu melakukan komunikasi dengan luar. Selanjutnya, peserta dimohon untuk berpakaian busana muslimah meskipun tidak ada seragamnya. Ibu-ibu insya Allah sudah paham lah ya, yang syar'i, yang layak untuk kita gunakan selama pelatihan. Peserta wajib meminta izin kepada fasilitator jika akan meninggalkan ruang kegiatan. Jadi di depan ada moderator insya Allah, kemudian di luar insya Allah juga ada fasilitator yang lain yang standby. Ustadz Ikhwan Arif SSNU. Sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Yang pertama, nama lengkap Ustadz Ikhwan Arif SSNU. Tanggal lahir Gersik 5 Desember tahun 1975. Sebentar lagi nih ya. Ini kalau pas hari hanya ini bisa kita minta traktir ya. Jenis kelamin sudah pasti pria, agama Islam, status menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Nongko Kerep, RT3B nih ya. RW 1 Bunga Gersik. Nomor teleponnya ibu-ibu barangkali dicatat nanti. Mau tanya-tanya atau yang lainnya? 081 230 17 19 17. Nomor cantik ini. Saya ulangi ya. 081 230 17 19 17. Email beliau yaitu ihwan08@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Negeri Kembangan Kebomas Gersik, SMP Negeri 1 Kebomas Gersik, SMA Muhammadiyah 1 Gersik, S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UNER, S2-nya jurusan Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Budaya UNER. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Hima Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1996. Selanjutnya anggota Majelis Infokom PCM DKP Gersik dari tahun 2003 sampai 2007 sekarang. Pengalaman kerja yakni sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 GKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 12 GKP di Spendalas sekarang ini ya Ustadz ya. Selanjutnya pengalaman sebagai pemateri atau narasumber yaitu yang pertama motivasi literasi yang diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah 1 Gersik, literasi menulis yang diselenggarakan SMA Muhammadiyah 10 Gersik, motivasi kehumasan dan menulis Poskam SMP Muhammadiyah Surabaya, menulis berita yang diselenggarakan SD Muhammadiyah Giri Gersik, menulis profil sekolah oleh Majelis Didasmen dan PNF PDM Gersik, menulis best practice oleh Majelis Didasmen dan PNF PWN Jatim. Itu tadi biodata dari beliau. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk beliau. Anggap efektif dan efisien karena dapat menjangkau semua kalangan tanpa berhadapan secara langsung. Namun salah satu tantangan dalam dakwah di era digital ini adalah keberagaman informasi yang tersebar luas di internet. Nah, keberagaman informasi ini haruslah menarik dan unik agar lebih mudah dimengerti dan diterima oleh pembaca, sehingga pesan dakwah yang kita buat dapat tersampaikan dengan baik. Untuk itu, bagaimana caranya agar kita bisa membuat konten dakwah web atau tulisan dengan menarik? Setelah ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Ikhwan Arif SSNU. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Ibu yang telah memberikan panggung untuk saya, kesempatan untuk saya untuk diskusi sharing bersama bagaimana kita belajar menulis, praktek menulis supaya nanti jenengan semua memiliki konten yang wow, konten yang unik dan nanti jenengan tanya followernya nanti. Yang paling utama di situ. Jadi kalau hanya sekedar teori saja, pasti jenengan sudah banyak filenya itu. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih.
Jadi kalau jenengan cari di internet atau ketika mendapat pelatihan menulis, saya ini jenengan sudah mengumpulkan semua satu folder dari narasumber mengenai menulis. Tetapi apakah sudah dipraktekkan? Nah, itu yang pertanyaan di situ. Kadang-kadang kita kalah dengan rasa malas kita. Saya kan ngajarnya 10 jam, mulai jam 7 sampai jam 3, belum sempat duduk. Apakah saya harus menulis? Itu kan yang biasanya seringkali disampaikan ketika ada pelatihan, terus pesertanya tanya, saya nggak punya waktu. Kalau di rumah sudah dirumah oleh anak, dirumah oleh suami dan sebagainya, saya nggak punya waktu dan seterusnya. Ini loh yang harus kita manajemen ini supaya kita masih tetap aktif dan produktif dalam menulis. Nah, di slide saya nanti, saya sudah ada di panitia, apakah di webnya sudah lengkap, di PPT-nya juga sudah ada, nanti saya bisa jenengan dapatkan nanti. Maka nanti saya ada aturan, nanti jenengan boleh pakai HP. Karena praktek kita nanti ada 2 praktek, langsung menggunakan HP, langsung nulis di sesi pertama ini, nanti sesi kedua juga ada latihan menulis langsung. Nanti yang terbaik, saya sudah siapkan buku saya untuk hadiah jenengan semua. Tetapi tulisannya harus berbeda, tidak boleh biasa-biasa saja. Ini yang kadang-kadang membuat kita gergetan di situ. Tadi pagi saya dengan Bu Ain itu adalah meliput kegiatan Hari Syiar Bermuhammadiyah di SMP Muhammadiyah 12 yang mendatangkan Ustadz Sa'ad Ibrahim. Saya bilang pada tim saya punya tim cuma 6. Punya 6 saya itu. Saya wanti-wanti mulai kemarin, berita harus selesai di tempat. Saya keluar jam 10 lebih 15, semua berita harus masuk dan sudah saya upload. Berita itu sudah selesai jam 9 lebih 45 dan teman-teman sudah menghasilkan 4 berita. Jadi mulai berita sambutan panitia, PCM sampai Pak Saat semua sudah diupload semua. Ketika teman-teman itu pulang sudah nggak punya pekerjaan dan saya tidak lagi ngobrol-ngobrol beliau. Takut mendolimi karena apa? Beliau tidak digaji, tidak dibayar, tetapi masih menyempatkan diri untuk menulis. Ini adalah salah satu trigger saya bagaimana berlatih membuat konten itu tidak perlu banyak teori. Kalau jenengan di pelatihan ada 5W1H, ada piramida terbalik. Jenengan ya hanya sekedar tahu ilmunya, tapi kalau nggak praktek ya nggak bisa. Ada yang disuruh meliput berita itu berhari-hari nggak selesai itu. OTW. Nah, OTW itu ada 2 versi. OTW ojo takon wae atau on the way gitu loh ya. Jadi ini yang bingung, ini OTW ojo takon wae atau apa gitu loh. Nah, di sini ada judul namanya OTW, ini bukan ojo takon wae, bukan, tapi jenengan semua sudah dalam perjalanan menulis. Berarti apa? Secara ilmu jenengan sudah ada. Maka saya dihadirkan oleh panitia itulah menyemangati jenengan, memberikan energi positif pada jenengan supaya jenengan itu ada kemauan untuk nulis. Tidak usah menunggu lama-lama, setengah jam selesai. Maka nanti ada bagaimana kita meliput berita, terus bagaimana jenengan membuat artikel atau opini. Nanti ada 2 sesi latihan menulisnya. Ini ya OTW, jadi bukan ojo takon wae. Tapi jenengan sudah berada di tingkatan sudah menulis, tetapi kadang-kadang jenengan itu kalau membaca tulisan sendiri itu juga api nggak ya, takut ya, nggak pede. Manakala jenengan itu tulisan dibaca oleh orang itu takut jenengan, jangan-jangan. Nah, itulah namanya mental block yang bisa menghilangkan semangat jenengan itu. Prinsip saya itu menggunakan teorinya Robin. Robin itu kan selalu nempel Batman kan. Saya itu juga harus nempel orang yang pinter nulis itu. Ketika 8 tahun yang lalu saya nempel ke Pak Sugeng Purwanto, editor PWMU, mantan PWMU itu sekarang di Tagar. Saya nempel di Pak Fatoni, saya nempel ke novelis mana, cerpen siapa, saya tempel terus beliaunya. Saya menggunakan teori-teori Robin. Supaya apa? Saya dapat ilmu dari beliau gitu. Oh, kayak gini caranya membuat pembuka opini itu. Oh, caranya gini cara membuka sebuah berita yang unik itu. Oh, caranya ini kita membuat sebuah cerpen yang menarik itu. Oh, seperti ini cara membuat berita itu wow, tidak seperti biasa-biasa saja. Jadi saya terus tempel orang-orang yang punya kemampuan menulis itu. Dengan harapan saya kena energi positifnya dan saya bisa menimba ilmunya nggak secara langsung. Saya tempel ke Jogja, saya tempel ke Probolinggo, saya tempel terus. Sampai pada waktu Muktamar Muhammadiyah kemarin, saya kan belum pernah meliput muktamar itu, ajang yang sangat luar biasa itu. Perjalanan Surabaya ke Jogja, ke Solo itu saya terus belajar Pak Sugeng gimana caranya ketemu dengan menteri itu. Gimana kan saya mendekat ke Pak Jokowi ketika saya punya momen untuk wawancara beliau. Gini caranya seperti itu. Ketika saya dicegat di ruang tamu, suatu ruangan yang nggak boleh masuk wartawan, saya nempel ke sekretarisnya Pak Haidar. Mas, saya ingin masuk. Gimana caranya Mas? Ikut belakang saya Pak Arif. Saya ikut belakangnya karena orangnya tambun besar, saya belakang di belakangnya gitu. Saya boleh masuk sama panitia. Dan itulah saya ketemu dengan orang-orang penting Muhammadiyah. Dan saya bisa melakukan wawancara dengan Pak Muhajir, Prof Muhajir, Prof Mukti ketika masih menjadi sekretaris umumnya. Saya bisa ketemu semua dan saya bisa lakukan. Nah, itulah teori saya menjadi teori Robin di situ. Menempel pada orang-orang yang punya ahli, punya kemampuan, punya kompetensi dengan harapan saya dapat ilmunya. Karena saya nggak kuat bayar dia, ya saya tempel terus.
kamar ketika dia ngetik ngedit saya tempel. Alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih eksis, nulis berita, nulis cerpen, ngedit cerpen dan sebagainya masih saya lakukan. Jadi ya produk ini satu hari 2-3 tulisan yang saya edit. Beda ketika di PWMU saya bisa mengedit satu hari itu 18 berita. Itu nggak berdiri mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Karena siswanya libur sehingga saya duduk di depan komputer nggak berdiri karena admin kan ngirim terus. Adminnya saya. Kenapa teman-teman yang lain nggak ada yang bisa? Gimana cara mengurai berita ini kalau nggak saya selesaikan? Ya saya selesaikan sendiri. Gitu. Di rumah loyo tinggal tidurnya dimarahilah oleh si anak. Jadi itu kehidupan saya menulis jadi saya lebih produktif di sekolah daripada di rumah. Karena di rumah biasanya sudah capek. Ibu, kalau kita mengartikan menulis itu adalah menggabungkan kata, kalimat menjadi sebuah informasi sebagainya, itu di internet sudah banyak itu. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa menulis adalah memberikan ruang ekspresi pada kita. Kalau seperti itu Ibu, ada motivasi untuk menulis itu. Mau buat cerpen, mau buat opini, mau buat artikel dengan apapun temanya, saya yakin jenengan pasti bisa. Tetapi yang menjadi masalah, buka kalimat awalnya itu. Kayak opo. Ya, buka kalimat awal itu butuh waktu jenengan itu. Itu pun juga sama, saya juga sama. Jangan dipikir saya juga nulis berita, nulis apapun langsung dadi, enggak. Saya butuh proses karena mengekspresikan itu kan sulit. Ya harus kita paksa. Kalau jenengan menunggu mood, ya enggak datang-datang moodnya. Oh, saya enggak punya mood. Ya mood itu dicari gitu ya. Iya, sampai saya itu mendapat mood ya ketika perjalanan pulang atau perjalanan berangkat dari Bunga ke Gresik atau dari Gresik ke Bunga. Jadi atas sepeda motor itu, mood saya dapat itu. Karena apa? Disitulah saya akan mendapatkan banyak inspirasi membuat cerpen, salah satu menulis buku ini. Itu yang saya dapatkan ketika perjalanan pulang, perjalanan berangkat ke kantor, pulang dari kantor itu. Ya saya syukuri ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, itu aja saya itu. Saya dapat inspirasi ketika dalam perjalanan itu. Dan itulah kadang-kala kalau nggak langsung kita tulis, kita lupa. Makanya biasanya menggunakan HP itu kan ada aplikasi catatan. Di sini banyak catatan itu. Apakah membuat prolog cerpen, berita, artikel, opini, saya tulis banyak satu kalimat gitu aja. Itu penting sekali. Jadi menulis itu mengekspresikan, memberikan ruang ekspresi diri. Jenengan itu mau konten apa, itu bisa semua. Yang suka nulis cerita, yang suka mendengarkan curhat temannya mau jadikan cerpen, silakan. Mau nulis opini mengenai bullying, silakan. Mau membuat artikel mengenai Hari Guru terkait dengan guru yang kemarin ketika hari 25 November itu dapat, silakan jenengan ekspresikan membuat tulisan itu. Saya jenengan nggak akan kehabisan konten. Kalau jenengan mau mengambil mood itu, bukan menunggu mood. Ya, tapi ambil mood, cari moodnya itu. Tetapi kadang-kala kita juga harus meluangkan waktu untuk menulis. Apakah 1 jam, setengah jam, 2 jam, itu harus. Karena apa? Kalau jenengan diribeti dengan apapun, saya juga konsentrasi jenengan kan hilang. Apalagi ketika nulis di laptop terus di sampingnya ada WA, nggak selesai. Iya, nggak selesai Bu. Apalagi jajan di depannya, habis jajannya tulisannya nggak jadi-jadi. Nah inilah bagaimana kita menyemangati diri terkait dengan menulis. Jadi membuat ruang ekspresi. Jika jenengan mau membuat konten apa, bisa semua. Sekarang apapun bisa. Jenengan mencari pengetahuan ilmu apapun di internet sudah tersedia semua. Ada semua. Jenengan cari apa? Ya, tinggal jenengan itu punya kemampuan literasi enggak, gitu aja. Oh ini berarti saya harus klik ini, cari referensinya ini. Oh harus klik ini, lalu ini. Jadi banyak referensi. Sehingga kalau ketika bukain Google itu banyak ada shift-nya. Jadi oh ini materi ini, sehingga kita buka itu. Cepat nanti itu. Sehingga membuat opini artikel gampang. Insya Allah 2 jam, 3 jam selesai. Maka dari itu sesuai dengan anjurannya panitia, nanti jenengan harus bisa membuat konten ketika jenengan duduk di sini. Kita sampai jam 8 malam Bu ya. Sampai jam 4:15. Harus ada 2 tulisan jenengan nanti. Ini Ibu, ini kan teori yang sering dikatakan oleh motivator menulis. Apa 3M itu? Menulis. Gak ada teorinya kan gitu ya? Gak ada teorinya. Mulai saya SMA ketika diajari jurnalis oleh wartawan Surabaya, jawab ya ini teori sama, menulis dan menulis. Tetapi di sini saya tambahi Bapak Ibu ya, 4M. Membaca dulu, baru menulis. Kenapa harus membaca? Ya itu memang syaratnya. Kalau jadi nggak baca, apakah dapat ilmunya? Nggak dapat. Seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan, ngomong sama wartawan di Jawa Barat bilang, kalau kamu jadi wartawan sudah berapa novel yang kamu baca? Loh, saya kan nggak nulis cerpen. Iya, sudah berapa novel yang jenengan baca? Kenapa Dahlan Iskan meminta wartawannya membaca novel supaya wartawannya itu bisa nulis mendeskripsikan itu lengkap. Bukan gini, PDA Kabupaten Gresik mengadakan pelatihan konten dakwah di mana tanggal berapa,
ya itu semua seperti itu, Ibu. Tetapi kalau jenengan punya kemampuan mendeskripsikan dengan detail seperti sebuah berita yang berasa sastra, jenengan lebih bagus dan pembaca akan lebih tahan lama membaca tulisan jenengan daripada membaca berita yang sekilas-sekilas itu aja. Tapi kalau berasa sastra, jenengan deskripsikan ruangan ini, ukurannya berapa, warna temboknya warna apa, berapa ibu-ibu dan sebagainya, jenengan pembaca akan kuat membaca tulisan jenengan, nggak merasa dipaksa. Maka disinilah membaca itu sangat penting sekali. Nggak ada seorang wartawan, seorang penulis itu yang fobia membaca, nggak ada. Harus suka membaca apapun dipaksa. Dan saya memberikan referensi, bacalah sebuah novel supaya jenengan itu bisa mendeskripsikan orang, suasana, keadaan, kejadian itu dengan lengkap. Semisal kalau jenengan disuruh ditugasi membuat konten mengenai demonstrasi, gimana jenengan? Pada hari ini ada demonstrasi dari PT ini ke pabrik ini pada hari Ahad tanggal ini, ya nggak tahan lama, ya selesai itu. Tetapi kalau jenengan deskripsikan terik matahari, jenengan deskripsikan mengenai apa tulisan posternya, spanduknya, ya longman bagaimana, ya suwe memang lama Ibu. Kenapa? Lebay. Kalau lebay sih ya relatif lah itu, relatif. Iya fakta. Jadi kita bukan melebihkan berita enggak, tapi kita sesuai dengan keadaan. Oh jam 12 siang, ketika terik matahari, longman berapa demonstrasi, memakai baju apa, ikat kepala apa, spanduknya apa dan sebagainya. Kita mendeskripsikan itu sehingga seolah-olah pembaca itu ada di sampingnya orang demonstrasi itu. Secara nggak langsung pembaca itu merasa menganggap dirinya ada di sebelahnya orang itu, sebelahnya kejadian itu. Itulah yang membuat kita bisa langsung membawa pembaca ke dalam tulisan kita. Kira-kira kayak gitu maksud dari Dahlan Ihsan menyuruh wartawan Jawa Pos itu membaca novel seperti itu. Dan saya pun sama, harus membaca tiap minggu harus 1 buku, 2 minggu 1 buku itu, supaya kita masuk pada M yang pertama itu, yaitu membaca. Ini Ibu nggih, bukan sekedar tulisan, tetapi harus ada gaya. Bukan banyak gaya nggih, bukan banyak gaya. Kalau banyak gaya itu lebay, tetapi kita harus memiliki gaya. Contohnya, ketika saya perjalanan pulang itu di Sembah itu ada namanya pecel kuburan. Tulisannya besar, dasarnya warna putih, tulisannya warna hitam, tulisannya pecel kuburan. Saya belum nyoba itu, saya pengen beli itu, dan bukanya hanya malam itu. Dan di depan kuburan, yang rumahnya bunga, bayat, bunga, dukun, sedayu, nanti dicari di pinggirnya bayat, kuburan bayat. Nih, Laksmi, gangnya Laksmi. Nih, itu pinggirnya SD itu ada pecel kuburan. Kalau jenengan suruh meliputi itu membuat konten itu, apa kira-kira kalimat pertama yang jenengan tulis? Serem, gitu ya. Lu harus, karena apa kalimat pertama itu yang ditunggu oleh penulis, oleh pembaca. Itu nggak ada yang nggak berani membaca nanti itu. Jadi kita terngiang-ngiang itu, pembukanya kayak apa ya supaya konten tulisan itu bisa viral itu. Supaya pembaca itu merasa kepo. Dengan gaya kita tidak sekedar memberitakan, oh pecelnya itu harganya 10.000. Di dalam pecel itu ada peyeknya. Bukan sekedar itu, tapi pecel kuburannya itu loh. Ya, sama dengan tahu isi setan itu kan, tahu isi setan. Berarti dalam itu ada setannya apa? Oh pedes namanya. Jadi itu bisa kita buat konten lah. Kita harus mencari yang unik di kalimat-kalimat pembuka. Apakah dalam video juga harus kita cari yang unik gitu loh. Dan ini tugas jenengan semua ketika membuat konten. Ketika jenengan banyak referensi, banyak bacaan, saya yakin jenengan akan cepat membuat konten-konten itu dengan berbagai versi tema bisa semua. Ya. Nah ini ya. Ini teori yang kedua. Setelah 3M, sekarang kita masuk 5W1H. Ini kan teori jenengan semua yang didapatkan dari pelatihan menulis. Tetapi di sini ditambahin dengan 6W1H. 5W1H itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kalimat kata tanya gitu ya, siapa, bagaimana, sebagainya. Lah W yang satu ini apa? W yang terakhir adalah wow. Harus wow. Wow itu apa? Ya unik. Yang dicari oleh netizen, yang dicari oleh pembaca. Subhanallah, mencari yang itu Ibu. Mencari kata yang awalnya S itu. Susahnya minta ampun itu Ibu. Benar susah minta ampun. Subh-S itu ya. Oh berarti 5W1H plus 1S itu ya. Subhanallah. Wah itu ilmu baru itu. OM ya Masya Allah itu ya. Nah kita mencari yang usul itu. Dan itu tidak begitu datang, enggak seperti itu. Ya kita mencari apa ya. Sama dengan ketika saya paksa membuat cerpen. Kalimat apa yang pertama muncul? Pada suatu hari. Oke. Apakah salah? Enggak salah itu. Enggak salah pada suatu hari itu. Kita enggak menyalahkan pada suatu harinya. Ya. Tetapi itu yang sering muncul gitu ya. Ketika saya di cerpen, ya masih ada seperti itu. Mau nggak saya upload, kasihan, sudah berhari-hari nulis. Saya upload nanti saya menjadi editornya, saya suka gitu ya. Saya
kalimat paragrafnya. Oh boleh lah, boleh dengan senang hati. Nggak hanya awal, tengah juga bisa. Berarti jangan suruh nulis semua berarti ya. Jadi apa? Pasrah. Ya ketika editor mau merubah apapun, silakan. Yang penting bagus, gitu ya. Yang penting bagus. Tidak mengubah konten isinya, tapi isinya apa? Pembukanya bagus, konfliknya bagus, endingnya juga bagus. Lah kita mencari bahwa itu loh yang harus benar-benar kita peka terhadap apa yang diinginkan, apa yang disukai oleh netizen itu. Netizen itu adalah cerewet. Jenengan juga harus cerewet mencari referensi untuk konten-konten jenengan. Kalau tidak ada wow-nya, konten jenengan nggak laku, nggak dilihat. Makanya berita-berita di media itu cari wow-nya. Contohnya, saya hobi saya kan nonton film itu. Saya nonton film itu 1 bulan sekali dengan anak, dengan istri, supaya refreshing. Tidak sekedar baca novel, tapi saya juga refreshing menonton film karena itu menjadi referensi saya. Saya nonton dengan anak saya yang cowok-cowok bocil itu nonton film anak-anak. Istri sama 2 anak saya yang putri itu nonton Ipar Adalah Maut. Biarin istri dengan anak nonton itu, saya nonton film anak-anak. Ya, saya ngalahi. Terus setelah pulang, istri sama anak yang perempuan cerita, kok isu ya gini ya? Dalam cerita panjang lebar dia. Besok jadi tulisan itu, menyaksikan selingkuh di gedung disco. Judulnya seperti itu, opini saya, menyaksikan selingkuh di gedung disco. Dan itu viral. Iya, dipikir kita melihat orang selingkuh, enggak. Padahal kita melihat film-film yang temanya selingkuh. Tidak hanya Ipar Adalah Maut, tapi saya berikan data film-film yang isinya adalah mengenai perselingkuhan. Jadi judulnya melihat perselingkuhan di gedung disco. Judul saja itu sangat penting untuk menarik pembaca, penasaran, membuat penasaran. Nah isinya, oh dadak nungin nih. Tapi kan dia sudah baca, sudah klik kan bacanya. Kita kan sudah, nah bujui Pak, ya enggak lah. Judul kan bisa kita penafsiran kan. Oh nggak taunya perselingkuhan dalam film-film Indonesia. Saya ceritakan semua film-film Indonesia yang isinya mengenai perselingkuhan. Nah itulah kita mencari wow-nya di situ. Nah ini, bagaimana sih bikin berita yang wow itu ya? Nah ini, karena saya suka sepak bola, izin saya, ini sepak bola ya. Ketika kita menyaksikan sepak bola, kalau hanya memberitakan skornya saja ya selesai. Oh dengan arah 2-0, selesai. Yang nyetak siapa ya selesai, nggak ada uniknya. Tapi kita mencari yang wow. Wow-nya itu apa? Selebrasinya kita ulas. Lagu Tanah Airku karangan Ibu Sud, kenapa itu selalu dinyanyikan ketika pemain habis bermain itu? Dan penontonnya nggak ada yang beranjak pulang, semuanya nunggu lagu itu. Bisa juga kisah Ibu Sud mencipta lagu Tanah Airku ini. Tahu Ibu? Proses kreatif Ibu Sud menciptakan lagu ini. Beliaunya adalah ketika opname di rumah sakit Amerika karena kena penyakit dingin, makanya dia harus mengapa opname di rumah sakit di Amerika. Ketika merasa rindu Indonesia, dia menciptakan lagu itu. Dari mana? Ya kita membaca itu. Oh ada yang unik mengenai proses kreatif, apa? Lagu Tanah Airku itu diciptakan. Bisa juga kesan penonton ketika mendapat sarung tangan dari penjaga gawangnya ini dan lain. Kita mencari yang lain. Kalau kita bicara skornya saja, ya selesai, nggak ada yang lain. Makanya wartawan mencari hal yang unik. Dan saya yakin itu wartawan itu juga berdoa, mudah-mudahan ada yang kisur, ada yang bakar di situ. Doanya seperti itu, doanya itu supaya berita saya banyak gitu. Doanya wartawan seperti itu, mudah-mudahan ada demo nanti. Mudah-mudahan ada yang bakar mobil supaya berita saya lebih viral. Mendoakan seperti itu. Nah, berarti doanya nggak tepat gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang wartawan mencari yang dalam tanda kutip adalah mencari hal-hal yang di luar nalar itu supaya diberitakan. Karena itu konsumsi yang menarik bagi seorang wartawan ketika membuat konten berita. Seperti itu nih. Sampai jam berapa sesi pertama Bu? 12.15. Oke Ibu, itu tugas pertama. Silakan dibuka HP-nya. Saya mencari penulis yang terbaik akan mendapat buku ini. Buatlah berita mengenai penjelasan saya mulai awal sampai detik ini. Buatlah berita dengan judul yang menarik, minimal 2 paragraf. Waktu mengerjakannya cuma 10 menit. Kenapa? 5W1H. Yes, itu ilmunya. Searching di internet 5W1H gitu ya, Anda ketemu semua itu. Jadi silakan Ibu, buatlah sebuah berita yang tidak biasa-biasa saja, yang wow dari penjelasan saya awal sampai detik ini menjadi berita minimal 2 paragraf disertai dengan judul. Waktunya 10 menit sampai jam 12:05. Kirim ke WA saya. Sambung, alhamdulillah saya cek ya dulu. Kenapa? Loh, gak bahaya Pak. Loh, yang sudah ada kan, Bu Ani kan? Bukan sebuah
title atau identitas dari sebuah berita. Itu penting. Dan tipsnya bagaimana nanti akan saya berikan di materi setelah ini. Tips membuat judul itu tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang sampai pembaca itu megap-megap, itu salahnya penulis karena membuat pembaca megap-megap. Nah, berarti kita tidak boleh membuat pembaca megap-megap. Berarti apa? Judulnya nggak boleh terlalu panjang. Yang kedua, harus pendek dan simpel. Tetapi pendek simpelnya itu harus mencerminkan isinya. Jangan sampai kita membodohi. Seperti tadi, melihat perselingkuhan di gedung Biskup. Saya kan nggak membodohi, karena saya melihat tema-tema perselingkuhan di gedung Biskup. Di film-film itu saya jadikan 7 atau 8 film Indonesia yang itu diminati oleh penonton dan ratingnya tinggi. Jumlah penontonnya melebihi kapasitas film horor. Maka ada ini. Yang paling viral itu adalah Ipar adalah Maut. Maka saya kasih judul, opini saya adalah melihat perselingkuhan di gedung Biskup. Saya nggak membodohi pembaca, tetapi dari judul itu membuat orang penasaran, sehingga dia langsung menggerakkan telunjuknya, langsung klik. Ketika klik itu dalam sebuah web itu kan pasti ada terbaca. Apalagi ketika sudah klik, dia merasa enjoy dengan tulisannya, dia share ke temannya, ke saudaranya, ke rekannya, ke grup alumni SD, SMP, SMA, dan sebagainya, maka berita itu menjadi viral. Nah ini yang nanti jenengan lakukan ketika membuat konten-konten itu. Ketika konten jenengan secara alami bagus, menarik, ada wow di situ, maka secara nggak langsung orang akan memviralkan tanpa disuruh memviralkan. Yang pertama tidak hoax beritanya. Yang kedua adalah ada keunikan-keunikan. Yang ketiga ada informasi penting yang ada dalam konten yang kita berikan itu. Yang ketiga, evaluasinya adalah meskipun masih 2 atau 3 paragraf dalam sebuah berita itu, poin utama harus kita jelaskan di bagian awal, karena kita menggunakan, kalau berita menggunakan piramida terbalik, maka yang paling utama kita taruh di awal. 6W 1H itu kita taruh di atas. Tetapi jarang sekali yang itu paragraf awal tidak merasa malu-malu atau sungkan atau takut langsung mengutarakan ucapan dari narasumber. Contohnya, ketika saya mengutarakan wow itu harus ada dalam sebuah berita, disampaikan oleh siapa dalam pelatihan hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, baru nanti dijelaskan berikutnya lagi. Tetapi apa yang disampaikan narasumber itu kita ambil yang paling unik. Apa yang paling dari penjelasan saya terakhir tadi sebelum Isoma tadi. Nah paling unik kita ambil dalam paragraf pertama itu. Kalau nggak unik, nggak akan dibaca. Kedua, ketiga, keempat paragraf kita nggak akan dibaca, karena di paragraf pertama sudah nggak meyakinkan. Maka disinilah daya kritis seorang penulis itu dibutuhkan. Ketika kita menyimak orang menyampaikan materi itu, apa sih yang unik ini? Oh, kelihatan kalimat ini unik. Kalimat ini unik. Akan saya jadikan judul dan juga di line pertama, di paragraf pertama. Maka paragraf kedua, ketiga, keempat itu menjelaskan dari penjelasan yang tadi ditaruh di pertama itu. Teori 6W-nya, ada wow-nya dan sebagainya itu kita taruh di situ. Sampai contoh mungkin tadi pecel kuburan dan sebagainya itu taruh di blog itu. Nah, inilah memang kekritisan itu nanti akan jenengan akan miliki ketika jenengan terus mengasah kemampuan menulis. Tanpa mengasah itu, kritis kita akan semakin lemah. Semakin jenengan nulis berita sekolah, berita AU, berita di IC dan sebagainya, daya kritis jenengan pasti akan bertambah terus. Apalagi jenengan sudah barengi dengan membaca. Nah itu daya kritis akan muncul dengan sendirinya, yang nanti akan membantu bagaimana mood menulis jenengan itu akan cepat dapatkan. Oh ini inspirasinya ini. Nah ini yang harus jenengan lakukan. Dari penjelasan tadi evaluasi, mudah-mudahan sebagai bentuk motivasi untuk latihan kedua nggih. Nah, di latihan pertama ini yang berhak, ada satu lagi, ada 2 saya baca dulu nggih. Biasanya kita itu matinya di paragraf pertama. Bagi penulis pemula itu matinya di paragraf pertama, langsung mati. Nah, matinya gini, semua 5 menit kita harus semua. PDA, kamu ingin mengadakan pelatihan menulis pada hari ini di mana, selesai. Mati itu. Orang kan, oh iya, ya biarin aja. Tetapi kalau jenengan itu mencukupi dari pemateri awal tadi itu diambil yang menarik, ditaruh di pertama, itu hidup, cair. Maka pembaca akan, apa sih penjelasannya lagi, dibaca terus. Nah, kita harus mulai membiasakan bagaimana membuat paragraf pertama itu gak mati, tapi hidup. Nah hidup inilah yang biasanya akan menggiring pembaca untuk menyelesaikan membaca tulisan kita. Itu 2 yang saya baca. Saya akan panggil penulis di latihan pertama ini yang terbaik. Buku 1 saya akan berikan kepada Mbak Tiwi. Jelas, suaminya penulis. Iya. Tetaplah mencari moodmu. Nah, ini ya moodmu. Tetaplah mencari moodmu. Nah, ini Mbak Tiwi depan akan menjawab hadiah. Ini bukan nepotisme ini. Sudah bakarnya. Terima kasih. Gak ada yang foto? Gak ada yang foto. Panitia nilai semua. Bipa di foto Bipa.
foto kita kan depan. Panitianya bilang. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Jadi Mbak Tiwi ini adalah adik kelas saya di SMA, tapi kan bukan nepotisme gitu nih. Bukan nepotisme. Beliaunya juga sering nulis. Jadi masih dulu satu tahun. Iya. Jadi Mbak Tiwi ini lebih mengambil sudut mood. Nah itu yang dibuka dan yang hidup. Akan dijelaskan gimana sih mencari mood, bukan menunggu mood tapi mencari. Ya itu terus akan diurai-urai muncullah. Kalau dijelaskan berikutnya muncullah rumusnya apa rumusnya seperti itu. Itu cara bagaimana kita membuat pakai pawal tidak mati. Gitu nggih. Oke, masih ada 2 buku yang saya berikan pada latihan kedua. Jadi Ibu terkait dengan menulis itu memang kan kita kalau istilahnya banyak orang kan menulis bukan meniti jalan apa sufi, jalan orang sufi, orang kesunyian gitu ya. Jadi banyak orang yang biasanya nulis itu tidak perlu di keramaian, perlu menyendiri. Itu biasanya terserah jenengan mau gimana caranya menulis itu bisa lebih cair, lebih bisa gitu ya. Nanti jenengan bisa mencari suasana sendiri, dengarkan lagu sambil nonton TV, mau di kafe dan sebagainya terserah jenengan. Tapi yang paling utama adalah mood menulis itu saklarnya ada di jenengan. Mau di off kan, mau di on kan, mau di off kan itu terserah jenengan. Jenengan ditugasi oleh seseorang mau menulis liputan itu on off-nya di jenengan semua. Tulisan akan nggak jadi karena jenengan meng-off-kan motivasi jenengan. Tetapi kalau itu jenengan on kan, saya kan jadi. Contohnya hari ini, siang ini, ketika dipaksa menulis berita sudah hampir ada 30 tulisan yang masuk di WA saya. Berarti menulis kan tidak susah. Menulis itu gampang. Kalau dipaksa maka on itu jenengan on kan sendiri saklar itu. Maka nulis dipaksa. Saya juga sama ketika nulis cerpen dipaksa. Pertama kali nulis di media Surya, koran Surya ketika kuliah itu juga dipaksa ke kelas. Ya bisa saya di Surya itu, koran Surya itu, koran pagi Surya Surabaya itu, ya bisa. Cara puisi di memorandum juga pernah. Yang sering kan nulis cerpen di majalah Matan PWM itu. Biasanya 13 kali, 1 tahun ada 3 cerpen saya menulis. Itu pun saya paksa. Nulis cerpen itu 2 jam selesai saya. Tetapi kan tidak selesai 100%. Kan butuh ada tahapan lagi, dibaca ulang, dikoreksi lagi, dibaca ulang, butuh 2-3 hari lagi. Tapi 2 jam itu selesai secara keseluruhan, tapi kan butuh dibaca lagi. Kalau 2 jam selesai kirim nggak akan dimuat. Karena barangkali strukturnya kurang tepat, ada ejaan yang salah, maka saya melakukan tahapan koreksi, editing dan sebagainya itu. Nah ini yang kadang-kala tidak atau jarang dilewati oleh penulis-penulis pemula seperti kita. Saya juga sama. Ketika cerpen dibaca juga takutnya dia komplain, takutnya dia ngomong cerpenmu elek. Ngapain nulis cerpen kamu? Nggak pantas. Itu sama, saya juga takut dulu itu. Tapi kan ya alhamdulillah ketika dipercaya oleh redaktur Mata, ketika cerpen nggak ada naskah yang masuk, saya ditelepon. Arif, nggak ada naskah, kirim. Saya malah diminta. Berapa hari? 1 minggu nggak, saya 2 hari selesai. Saya kirim, ya besok di rumah. Dan saya pernah ditelepon oleh Prof Bianto. Mas Arif nulis opini. Temanya Pak Prof, temanya mengenai pendidikan. Saya dapat jatah berapa hari Prof? 1 pekan Pak Arif, Mas Arif. Enggak, saya 2 hari selesai. Ya 2 hari saya selesai kan saya kirim ke Prof Bianto. Ya memang dimuat rubrik opini pendidik itu. Ya saya belajar. Di balik itu semua, saya itu ketika jam kosong ngajar ya menelangi tulisan opini orang. Oh kayak gini bahasanya. Saya membaca mengenai literasi itu apa karena saya ingin membahas literasi itu. Ya saya baca terus, mencari terus, saya peras terus. Karena saya sudah janji 2 hari harus selesai. Pagi, siang, sore, malam saya harus mencari ide itu dan saya mau menyelesaikan tugas ini. Saya tidak ingin mengecewakan orang yang memberikan tanggung jawab itu. Ya bisa. Nah disitulah on saya langsung saya naikkan sehingga saya termotivasi dan alhamdulillah selesai tulisan dan dimuat di majalah Matan. Nah, itu kan sebuah apresiasi bagi kita gitu ya. Jadi ini yang harus on off itu ya jenengan yang bisa memainkan. Apakah di off terus? Ya nggak bisa kita. Makanya ayo kita on-kan bersama-sama, kita paksa bersama-sama, kita motivasi bersama-sama supaya jenengan kita semua bisa membuat konten-konten berupa tulisan yang lebih baik. Ini ya kita bisa melabeli kita bahwa kita sudah penulis. Harus itu. Jenengan sudah penulis semua. Ya. Hebatnya apa penulis? Oh banyak hebatnya. Saya ini buku saya ketiga. Ini buku saya ketiga. Buku saya kedua ketiga itu tanpa modal. Buku kedua saya itu tebalnya hampir 300. Itu butuh 27 juta saya menerbitkan buku itu. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun karena dapat sponsor. Buku ketiga ini pun saya dapat sponsor dari pemilik perumahan BP KB itu Pak Rido 11 juta sekian langsung ditanya Pak Rido. Saya cetak 800 eksemplar. Ya saya jual tapi saya sering bagi-bagikan pada teman-teman. Saya pelatihan apa bawa 10, bawa 5, ada kebagian
apa ya perjuangan. Ini kan ada Pak Mukti, Prof Mukti itu masih menjabat sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah. Saya minta testimoninya beliau dan dia membuat testimoni seperti ini. Ya, jadi apa? Memang ini adalah cita-cita saya sejak awal. Saya harus bisa menerbitkan buku. Karena apa? Menurut saya, ketika saya bisa menerbitkan buku, ini akan saya menulis pada anak saya dan selalu saya pajang di perpustakaan rumah saya supaya anak saya tahu, oh ayahnya seorang penulis meskipun masih ecek-ecek gitu. Tugas saya seperti itu, ingin memotivasi anak-anak saya. Jadi kita harus bisa melabeli itu. Kalau saya tidak melabeli bahwa saya penulis, nggak mungkin buku ketiga bisa selesai. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk terus menulis dan menulis.